Alwi bin Tahir mengatakan bahwa Ubaidillah lah yang pergi ke Basrah. Ini menunjukkan adanya khilaf di antara rentang waktu sejak kedatangan Ahmad bin Isa dalam versi Balawi, yang sebenarnya ini Ahmad bin Isa sama sekali tidak hijrah ke Hadramaut. Sejak kedatangannya menurut versi riwayat Ba'alawi, Ahmad bin Isa dan Ubaidillah ini sudah ditolak, tidak dipercaya sebagai turun Nabi, sehingga diutuslah Ubaidillah untuk pergi ke ke Basrah untuk isbat nasab. Ini membuktikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan sejak kedatangan Ahmad bin Isa atau Ubaidillah ke Hadramaut. Maka bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, hamba ba'du. Yang saya banggakan, Mas Rifki Zulkarnain, juga tuan rumah Gus Fuad Pleret. Dalam kesempatan ini singkat saja kita akan memberikan catatan-catatan dari apa yang telah disampaikan oleh para pembicara yang ada di Rabitah Alawiyah, terutama pada kesempatan malam hari ini. Saya akan berikan catatan-catatan jawaban terhadap apa yang telah disampaikan oleh Hanif Alatas dan Maimun Nafis, ya, dua orang terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang dibicarakan oleh Al-Ustadz Hanif Alatas. Yang pertama, bahwa nasab Ba'alawi sudah diijma. Beberapa iddi'aul ijma, riwayat-riwayat adanya ijma yang diberikan oleh ulama, seperti disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani. Sekarang kita gali apa betul adanya ijma itu terhadap nasab Ba'alawi. Adanya ijma yang telah didakwakan atau diaku oleh Yusuf An-Nabhani, kemudian oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam Al-Burqatul Musyiqah. Jadi sebenarnya ijma itu atau iddi'aul ijma, pengakuan adanya ijma, pertama kali itu disampaikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran 895 Hijriah. Kemudian diikuti oleh Khulasatul Asar Al-Muhibbi, kemudian diikuti oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Yang menjadi masalah adalah bahwa ijma itu mempunyai sebuah syarat yang khusus. Silahkan para penonton buka dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11 karangan Ibnu Hazm. Dikatakan bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Bahwa sebuah ijma itu bisa dikatakan sahih apabila tidak ada perbedaan pendapat sebelumnya. Sedangkan tentang nasab Ba'alawi, tulisan-tulisan Ba'alawi sendiri menerangkan, menjelaskan adanya perbedaan-perbedaan ulama. Kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakran meriwayatkan adanya orang-orang yang tidak percaya pada nasabnya yang ada di abad ke-9 Hijriah. Kemudian diriwayatkan pula bahwa Ali bin Jadid ini pergi ke Basrah pada tahun 620 Hijriah untuk meminta isbat karena ulama-ulama di Yaman tidak mempercayai nasabiyah. Kemudian di dalam kitab Tasbitul Fuad yang diriwayatkan oleh Uqudul Almas, Alwi bin Tahir mengatakan bahwa Ubaidillah lah yang pergi ke Basrah. Ini menunjukkan adanya khilaf di antara rentang waktu sejak kedatangan Ahmad bin Isa dalam versi Balawi, yang sebenarnya ini Ahmad bin Isa sama sekali tidak hijrah ke Hadramaut. Sejak kedatangannya menurut versi riwayat Ba'alawi, Ahmad bin Isa dan Ubaidillah ini sudah ditolak, tidak dipercaya sebagai turun Nabi, sehingga diutuslah Ubaidillah
untuk pergi ke apa namanya itu, ke Basrah untuk isbat nasab. Ini membuktikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan sejak kedatangan Ahmad bin Isa atau Ubaidillah ke Hadramaut. Maka bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma' halaman 11, bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Ijma' itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak terjadi khilaf. Sedangkan nasab Ba'alawi ini jelas sebelumnya terjadi khilaf, maka ijma' itu tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, yang disampaikan oleh Hanif Alatas adalah nasab itu ada metode. Satu saja metode isbat nasab terpenuhi, nasab itu sahih. Beda antara turak dan mana itu syurut. Imaduddin tidak bisa membedakan mana turak, mana syurut. Betul, Mas Hanif. Tetapi setiap tarik itu membutuhkan syurut. Dan menurut saya, seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan. Pertama, isbat nasab itu adalah birruq'ah, dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu adalah alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu mukhalifatan lil usul. Berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru di dalam abad 10 kitab nasab mengatakan Ubaid ini adalah putra Ahmad. Tapi sebelumnya tidak ada satupun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad. Maka metode kitab nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Yang kedua, cara untuk metode isbat nasab adalah asyuhrah wal istifadah. Apakah nasab Ba'alawi syuhrah dan istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan syuhrah wal istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab, Ibnu Hajar mengatakan innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyusbita ma yukhalifu. Silahkan buka kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47. Para pemirsa bisa melihat di dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47 itu bahwa memang benar nasab itu bisa diisbat dengan adanya syuhrah dan istifadah, tetapi ada syaratnya. Illa ayasbuta ma yukhalifuh, kalau tidak ada yang menentang. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubaid, ini ada yang menentang, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, dan tidak ada yang menyebutkan Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Maka syuhrah dan istifadah tidak bisa untuk mengisbat nasab Ba'alawi. Tidak terverifikasi dan tidak bisa untuk dinyatakan sahih dengan metode syuhrah wal istifadah. Yang ketiga dengan syahadah. Bahwa metode isbat nasab salah satunya adalah syahadah, yaitu kesaksian dua orang laki-laki. Lihat di dalam kitab Al-Muqaddimat halaman 62. Apakah betul syahadah ini bisa untuk mengisbat nasab yang sudah ribuan tahun? Di dalam kitab Al-Muqaddimat, Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan, aqulu inna hadzal amra laisa fi subuti nasabil qabail bal yu'malu fi ilhaqi nasabi tiflin bi abih. Al-Muqaddimat halaman 62, Khalil bin Ibrahim.
bahwa dikatakan menurut Khalil bin Ibrahim, syahadah adalah memang metode untuk mengisbat nasab, tetapi dia metode mengisbat nasab seorang anak hari ini kepada ayahnya, bukan nasab qabail yang sudah ribuan tahun seperti Ubaid yang katanya punya anak Ahmad bin Isa. Bisakah dia untuk diisbat dengan metode syahadah? Tidak bisa. Maka metode ketiga dalam isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi. Kemudian metode keempat adalah ikrar. Ikrar ini pula dikatakan oleh Syekh Khalil Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa juga metode ini hanya bisa digunakan untuk mengisbat seorang anak yang ada hari ini kepada ayahnya, yaitu diikrar oleh ayahnya. Dari 4 metodologi pengisbat nasab ini, satu pun tidak ada yang bisa untuk diterapkan untuk mengisbat Ba'alawi. Secara riq'ah atau ruq'ah, kitab-kitab nasab, tidak ada kitab nasab yang setelah abad 9 itu mukhalifatan lil kutub yang ada di abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Kemudian dengan syahadah tidak bisa, dengan ikrar juga tidak bisa. Maka nasab Ba'alawi tidak terisbat sahih. Berarti kalau tidak sahih apa? Batal. Yang ketiga, Hanif Al-Attas mengatakan kitab yang mensahihkan Ba'alawi ratusan. Saya katakan kitab walaupun ribuan, jutaan, tetapi kalau seluruh referensinya akan mentok di abad 9, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah, atau kata Mas Rumel itu ada kitab Al-Jawharus Syafab, yang sekarang saya lihat juga dia lagi ngomongin Al-Jawharus Syafab. Begana begini, tetapi hanya itu saja, berkutat pada hal-hal yang telah diungkapkan, hal-hal yang telah dijelaskan, tidak ada yang baru. Maka seluruh kitab-kitab yang jumlahnya ribuan, jutaan, triliunan, yang mengisbat Ba'alawi, yang semuanya mentok di abad 9, tidak ada bisa nyampe di abad ke-8, di abad ke-7, ke-6, semuanya tidak bisa dijadikan sebagai penguat nasab dari Ba'alawi ini. Kemudian yang keempat, dikatakan oleh Mas Hanif Al-Attas, tidak ada yang menyatakan kitab sejaman sebagai syarat mutlak daripada pengisbatan nasab. Ilmu nasab adalah ilmu sejarah. Cara kita meneliti nasab sama dengan cara meneliti sejarah. Baca kitab nasabnya, jangan hanya kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Jangan kitab Muqaddimat fil Ilm saja. Silahkan baca kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76. Saya ulangi, pemirsa silahkan untuk memverifikasi kitab-kitab yang saya sebutkan. Silahkan buka di dalam kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76-77 dikatakan tentang kitab sejaman. Wa indama nuhaqqiqun nasaba fa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minha an-nasaba yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah التي كتبت فيما قبل العصر الحديث حيث كان الناس أقرب إلى معرفة أصولهم. Ketika kita mentahqiq sebuah nasab, maka sumber-sumber primer yang bisa untuk kita gali untuk mengetahui nasab wajib, yajibu. Ini kalimatnya yajibu loh. Yajibu, wajib, antakuna minal min kutubil ansabil qadimah. Dia haruslah kitab-kitab yang terdahulu, kitab yang terlebih dahulu sesuai dengan al-haqbah az-zamaniyah, di mana nama-nama itu ada, itu lebih baik. Kalau tidak, yang paling dekat. Di sini dikatakan haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika manusia lebih dekat untuk mengetahui nasab-nasab leluhur mereka. Semakin dekat dengan objek, maka itu semakin baik. Semakin dekat, semakin baik. Jika tidak, maka di dalam kaidah ilmu sejarah disebut dengan argumentium ex silentio.
maka sesuatu yang mampu kita untuk raih dari sebuah sumber yang terdekat, itulah yang dijadikan sebagai yang terpokok. Ketika ditemukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasar bahwa anaknya daripada Ahmad bin Isa cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka inilah yang dijadikan sebagai mu'tamadat, yang sebagai pegangan seluruh ahli nasab. Ketika nanti ditemukan abad yang lebih dekat, barulah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kekuatannya itu digeser oleh kitab yang lebih tua, yang lebih dekat dengan objek penelitian. Tapi Nasabahlawi ini orang yang objeknya ada di abad keempat, yaitu 345 Hijriah, tapi kemudian baru dikatakan punya anak Ubaid pada 895 Hijriah. Ini coba hitung, ada 551 tahun. Kita genapkan 550 tahun, berita, informasi, adanya keterangan bahwa Ubaid mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa, atau Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, itu setelah 550 tahun baru ada. Kemudian ini Mas Hanif Alatas untuk mempertahankan nasabnya menerjemahkan tentang kalimat ma'amkana. Dikatakan di dalam kitab nasab itu kita harus mencari kitab-kitab sejaman ma'amkana. Nah, diterjemahkan oleh Mas Hanif Alatas ma'amkana ini dengan apa? Dengan kalau bisa, ma'amkana kalau bisa. Sedangkan kalimat ma'amkana itu maknanya bukan kalau bisa, tapi sebisanya. Coba para pemirsa ambil HP-nya, ambil laptopnya yang ada internetnya, kemudian cari itu translate Arab Indonesia. Tulis ma'amkana. Apa maknanya? Apakah maknanya seperti Mas Hanif Alatas bahwa maknanya adalah semampunya, atau sebisanya, kalau bisa, ya kata Mas Hanif Alatas, kalau bisa ma'amkana. Kalau nggak bisa, enggak apa-apa, nggak pakai kitab sejaman. Makna yang sebenarnya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya sebisa mungkin. Artinya, sekuat yang kita mampu untuk mencari kitab itu, maka itu harus sebuah sejarah, sebuah nasab, harus diiringi dan diverifikasi oleh kitab-kitab sejaman. Bukan ma'amkana itu kalau bisa, kalau mau, bukan demikian. Tetapi sebisanya kita harus mencari sesuatu yang ada dari apa yang telah disebutkan oleh Amudun Nasab kita. Nama-nama ini harus ada kitab yang sejaman atau kitab yang mendekati. Seperti kitab Syajarah Mubarakah itu bukan sejaman, dia sekunder. Tapi itulah ma'amkana yang kita mampu untuk mencari seorang Ahmad bin Isa mempunyai anak 3. Sebelum itu yang lebih tua tidak ada. Itu namanya ma'amkana. Kalaulah kita bisa mencari lagi kitab-kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Mubarakah yang menentukan anaknya itu hanya 3, menghasar, itu kita akan mencari lagi. Tapi memang tidak ada. Yang ada hanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasar anaknya itu 3. Sedangkan yang menambahi ada di kitab abad ke-9 Hijriah. Maka yang ada di abad 9, Al-Burqatul Musiqa, tanda kutip Al-Jawharus Syafaf, kemudian Al-Baha Ad-Durar, atau disebut dengan kitab Al-Masra'ur Rawi. Itu semua Al-Ghurrar, Al-Masra'ur Rawi itu terbantahkan semua, tidak bisa dijadikan sebagai masadir, tidak bisa dijadikan sebagai maraji. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai maraji? Maraji itu harus ada masadir. Kalau misalnya sebuah maraji tidak berdasarkan masadir, ini maraji ini adalah sekunder, masadir ini adalah primer, yang paling dekat.
maka maraji ini diabaikan. Apalagi ketika maraji ini bertentangan dengan masadir seperti Al-Burqatul Musiqah bertentangan dengan apa namanya itu kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Maka itu Al-Burqatul Musiqah, Al-Jauharus Safaf, Al-Ghurar, Al-Masra'ur Rawi, Al-Juz'ul Latif, semuanya harus diabaikan. Kenapa? Karena mu'aradah, bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Demikianlah cara bekerja ahli sejarah itu, Mas Rumel ya. Dia katanya ahli sejarah, tapi kitab sejaman, kitab primer, kitab sekunder diabaikan, hanya Syuhra dan Istifadah. Ini sejarah cenayang namanya. Ini sejarah orang-orang yang ngaku historian, apa ngaku sejarawan tapi tidak memerlukan sumber. Ini sejarawan cenayang namanya. Kemudian yang kelima, yang keenam, saya catat ya dari apa-apa yang disampaikan apa namanya oleh Mas Hanif Alatas. Kata Mas Hanif Alatas, kalau kitab sejaman diterapkan, maka nasab Nabi Muhammad rungkat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Nasab Nabi Muhammad itu Mas Hanif sampai Adnan itu diberitakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadis. Bahkan di dalam hadisnya itu hadis riwayat Muslim. Dikatakan dalam kitab riwayat Muslim itu bahwa Nabi Muhammad SAW itu dari Kinanah. Nabi Muhammad itu dari Kinanah. Ini jangan sampai kita gara-gara kita untuk apa namanya itu mempertahankan nasab, ini menjadikan Nabi Muhammad nasabnya sebagai bemper. Naudzubillah summa naudzubillah. Nabi Muhammad itu nasabnya melalui wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu orang-orang Arab itu keturunan Ibrahim. Millat abikum Ibrahim. Agama ayah-ayah kalian. Siapa ayah kalian? Ibrahim. Itu kumnya kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy. Ini menyatakan bahwa wahyu sendiri mengatakan Nabi Muhammad orang Arab itu keturunan daripada Ibrahim. Ini sudah nas Al-Quran. Adapun amud dan nasab sampai Nabi Ibrahim tidak dibutuhkan lagi. Untuk mengisbat Nabi Muhammad keturunan Ibrahim tidak butuhkan amud dan nasab karena sudah ada Al-Quran yang menyatakan. Kemudian mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan daripada Kinanah, itu hadis mengatakan dari riwayat Muslim. Jadi nggak perlu lagi kita apa namanya itu membawa-bawa nasab Nabi Muhammad dalam perdebatan nasab apa Ba'alawi yang memang tidak terverifikasi. Kalau rungkat sendiri aja, jangan bawa-bawa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa juga nasab Wali Songo, bawa juga nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nyari-nyari teman. Gak usah lah. Kita pertahankan saja apa dalil-dalilnya dari nasab Balawi untuk menyambungkan daripada nasab Balawi itu. Jangan bawa-bawa nasab Nabi besar Muhammad SAW. Kita nanti akan masuk dalam su'ul adab, naudzubillah. Su'ul adab itu kepada Rasulullah ini bahaya ini. Kemudian kepada nasab-nasab Wali Songo, kita bisa perdebatkan lagi nasab Wali Songo. Semakin apa hari ini kita semakin apa namanya mendapatkan banyak sekali apa namanya bukti-bukti apa historis tentang nasab Wali Songo. Semakin digali Wali Songo ini karena memang sosok historis di masa lalu, semakin digali ini semakin bermunculan. Dari Aceh datang, dari Uzbekistan datang, dari Pakistan datang, dari Maroko datang dan sebagainya. Nanti kita tinggal al-jam'u. Jadi jangan bawa-bawa nasab Wali Songo lah di dalam bagaimana apa namanya itu mempertahankan nasab Balawi. Kalau ya Wali Songo kepada Balawi sudah jelas semua keturunan Wali Songo yang mu'tabar dari Naqabah Ansab Aulia Tis'ah itu menolak nasab Balawi nyambung apa menurunkan Wali Songo. Dari Aceh menolak, dari Uzbek, dari Pakistan, Maroko dan sebagainya. Paling beberapa orang aja yang masih apa namanya dari turun Wali Songo yang memiliki apa keyakinan seperti pada zaman-zaman kolonial itu bahwa Wali Songo berasal dari Ubaidillah. Itu hanya beberapa gelintir orang saja. Jadi saya akan mohon pada Mas Hanif ini jangan bawa-bawa nasab Wali Songo dalam perdebatan nasab Balawi. Pertahankan aja nasab Balawi. Bagaimana nasab Balawi ini bisa pertahankan.
dan sampai detik ini tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena memang datanya nggak ada. Kemudian kesimpulan Mas Hanif Alatas itu tidak satu pun bisa menjawab 12 pertanyaan daripada tesis saya. Dan telah nyata bahwa metode-metode menetapkan nasab tidak bisa mengisbat nasab Alawi. Saya kira poin-poin itu Mas Rifki yang itu disampaikan oleh Mas Hanif Alatas yang perlu untuk saya respon. Kemudian ada lagi dari Mas Maimun Nafis dari Pesantren Sarang. Sebelum ke saya untuk membahas Mas Maimun Nafis, dari Mas Rifki ada komentar atau sesuatu hal yang perlu dibahas? Kalau argumen saya tidak tahu apakah ini muncul atau tidak di acara Robito Alawiyah tadi. Kalau argumen tidak tercatat tidak berarti tidak ada, itu bagaimana ya dalam metode nasab atau sejarah ya? Ya, nanti itu akan dibahas oleh Mas Maimun Nafis. Ya, saya langsung aja ya. Saya langsung bahas ini. Ada seorang ustadz dari Pesantren Sarang, guru di sana, seorang ustadz di Pesantren Sarang. Ini Mas Maimun Nafis dengan itu berapi-api ya. Kayaknya itu menahan amarah gitu. Karena memang Mas Rifki, saya pernah menjawab tentang Gus Najih ya, tentang Gus Najih. Mungkin ini Mas Maimun Nafis ingin menyatakan bahwa saya muridnya Gus Najih bisa menjawab kan? Karena saya waktu itu telah menjawab dari proposisi Gus Najih yang memang beliau bukan tidak alim, beliau alim, tetapi dalam masalah nasab ini memang memerlukan kejelian tersendiri, itu saya kira. Dan Mas Maimun Nafis ini secara garis besar bagus juga ya dalam penyampaian hujah-hujah, karena memang demikianlah pesantren NU mendidik santri-santrinya Mas Rifki, mantap. Tetapi dia juga mengaku sebagai lembaga Basul Masail ya. Lembaga Basul Masail mungkin di tingkat kabupaten atau provinsi, dan sekarang ini dari tingkat PBNU akan menjawabnya. Ya, baik. Ya, ini anggota Basul Masail PBNU akan menjawab anggota Basul Masail di Jateng atau di Rembang gitu ya, Mas Maimun Nafis, atau tingkat pesantrennya. Ini sama-sama anak NU. Mas Maimun Nafis mengatakan bahwa nasab Ba'alawi sudah diisbat 180 kitab. Ini sama dengan Mas Hanif Alatas tadi ya, 150 kitab atau 180 kitab. Ya, saya katakan lagi, Mas Maimun Nafis 1000 atau 2000, 1 juta kitab yang mensahihkan nasab Ba'alawi itu akan mentok ke abad 9 kepada kitab Al-Burqatun Al-Musiqah dan kitab Al-Jawharus Syafah. Karena memang itu muaranya di situ, dimulainya dari situ, bendungannya di situ, kemudian dialirkan kemana-mana. Bisa tidak sebelum dari bendungan Al-Jawharus Syafah dan Al-Burqah itu, kitab itu atau pengisbatan itu melaju sampai ke Ahmad bin Isa? Tidak ada, Mas Maimun Nafis. Nasab Ba'alawi dipabrikasi, dibangun pada abad ke-9. Itu ya. Ulama-ulama itu ulama yang siqoh, adalah dan sebagainya. Kita tidak meragukan kesikohan para ulama. Kita tidak meragukan keadalahan para ulama. Tetapi kita harus sadar bahwa ulama itu tidak maksum. Ulama itu tidaklah dijaga oleh Allah seperti Nabi Muhammad dijaga, para anbiya dijaga dari kesalahan. Kalau kita mengatakan ulama pasti benar, maka akan banyak orang-orang yang harus kita benarkan. Ketika salah satu berbeda dengan yang lainnya, kita akan bingung. Semuanya maksum kok. Ini tidak begitu. Agama ini agama dalil. Siapa yang punya dalil, maka dialah yang harus diikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Itu Mas Maimun. Jangan kau ikuti apa yang tidak punya dalil. Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Itu tidaklah berniat berdusta, tidak.
Dia mendapatkan dari kitab Al-Juz'ul Latif. Dia tidak bertemu dengan Al-Idrus. Dia membaca kitabnya Al-Juz'ul Latif. Dia husnudzon. Dia tulis saja itu kitab Al-Juz'ul Latif yang menerangkan silsilah dirinya sampai Rasulullah. Kemudian Ibnu Hajar mengutip. Ya mengutip aja. Oh, Ibnu Hajar kan ulama besar. Masa dia ini tidak teliti? Ya, ulama itu kalau dalam masalah fikih kan Ibnu Hajar ulama fikih. Kalau Ibnu Hajar bicara masalah fikih, mungkin dia akan betul-betul tasabut wa tahaqquk. Tetapi ketika hanya bicara tentang silsilah sanad yang hanya untuk apa namanya itu tabarukan, ya nggak perlu beliau itu mentasabut dan mentahakkuk. Akan banyak waktu terbuang untuk seorang Ibnu Hajar yang ahli fikih kalau untuk mengisbat nasab balawi atau meneliti nasab balawi satu persatu.